Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan surah Maryam. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-29, di mana sebelumnya kita membahas bahwa Ibunda Maryam binti Imran ini setelah selesai masa nifas beliau, kemudian beliau pulang ke kampungnya membawa bayi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dituduh oleh orang kampung ini sebagai wanita yang tidak baik-baik karena tidak mempunyai suami dan pulang membawa seorang anak bayi. Dan beliau saat itu juga sedang bernazar kepada Allah, yaitu untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka beliau pun memberikan isyarat, fa asyarat ilaih, beliau memberikan isyarat, ya, dengan telunjuknya, ya, untuk memberitahu kepada orang-orang yang dari tadi ngomong yang macam-macam, nih ngomong sama dia. Jadi isyarat ini mengandung arti bicara sama dia ini. Fa asyarat ilai. Ya, seperti Nabi Zakaria ketika beliau keluar dari mihrabnya, ayat atau semacam syarat yang Allah berikan bahwa tanda beliau ini akan segera diberikan momongan, yaitu Nabi Yahya. Beliau keluar dari mihrabnya dan memberikan isyarat kepada kaumnya untuk ansabbihu bukrata wa ashiya, untuk bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan juga di waktu petang. Nah, kemudian begitu juga dengan Maryam pun sebenarnya kejadian Nabi Isa dengan Nabi Yahya ya hampir-hampir mirip. Ya, ayatnya ini tidak boleh berbicara, ya. Hanya saja berbedanya kalau Nabi Yahya masih ada ayah dan ibunya, kemudian Nabi Isa hanya mempunyai seorang ibu saja. Maka manakala Maryam menunjukkan ke arah bayinya Nabi Isa alaihissalam, bayinya Isa, fa asyarat ilaihi qalu, orang-orang pun mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana bisa kami ini berbicara atau mengajak bicara. Jadi kata kallama yukallimu, kata kerja ini ada maf'ul bih, ada objeknya, siapa? Ngajak bicara. Gimana kami bisa mengajak bicara kepada seorang bayi yang masih berumur ya 40 hari, kalau kita habiskan masa nifas gitu kan, masih 40 hari. Dan dia masih bayi, masih di gendongan ibundanya. Maka seketika itu Nabi Isa yang waktu itu beliau masih berusia ya kurang lebih 40 hari tadi berucap, qala inni Abdullah. Ulama berbeda pendapat dengan ayat yang sebelumnya ketika Ibunda Maryam sedang berbaring bersandarkan pangkal pohon kurma. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ini ulama berbeda pendapat, berbicara kepada Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Tuhanmu telah menjadikan sungai kecil di bawahmu. Allah alirkan, ada mata air berupa sungai yang kecil di bawah kaki Maryam. Ini antara siapa yang bicara di sini, jangan bersedih hati, ya, makan dan minumlah dan bersenang, artinya bersukacitalah, jangan bersedih. Ini antara apakah dia Jibril ataukah Isa. Tapi menurut ulama mayoritas mengatakan ini Jibril, ya,
Dan dikatakan barulah Isa ini berbicara, karena apa? Biasanya bayi yang masih kecil berbicara ini hanya pada satu momen saja, tidak dua momen, jamaah sekalian. Yang pernah saya sampaikan bayi, ya bayi siapa saja, ada yang mengatakan riwayat 3 bayi, Ibnu Abbas mengatakan 4. Kalau kita tambahkan ada 5, saya tambahkan, ada riwayat di kitab di Sahih Muslim dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis yang ke-30 di mana yang pertama yang bisa berbicara itu adalah bayinya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa berbicara, qala inni Abdullah. Kemudian yang kedua adalah anak dari Masyitah, ya, ketika hendak dimasukkan ke dalam siksaan Fir'aun, anaknya berbicara, wahai ibuku, tetaplah engkau, ya, artinya engkau berada dalam kebenaran, jangan engkau takut. Kemudian bayi yang mengaku, ibunya ini mengaku ini hasil berzina dengan Juraij, ya. Kemudian yang keempat adalah bayi yang menjadi saksi kejujuran Nabi Yusuf ketika diajak berzina oleh Zulaikha. Dan kita bisa tambahkan riwayat, ya, dari Imam Muslim. Yang kelima adalah bayi Ashabul Ukhdud. Di tafsir surah Al-Buruj ini dulu dikisahkan ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Kemudian ahli sihir ini sudah menua sehingga dia ingin mewariskan ilmu sihir ini kepada muridnya. Akhirnya dipilihkan, dia request kepada raja tersebut, saya minta anak, ya, bocah yang masih belia untuk mewarisi ilmuku. Maka dipilihlah seorang anak dan akhirnya diangkat menjadi sebagai muridnya. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika setiap kali dia mau berguru sihir kepada gurunya ini, dia bertemu dengan seorang rohib atau pendeta. Akhirnya sebelum dia ke tukang sihir, dia belajar dulu tauhid, belajar dulu tentang tentang akidah, tentang syariat kepada si rohib ini. Sehingga pada akhirnya dia selalu terlambat kepada gurunya tukang sihir. Dan itu berkelanjutan terus, sehingga pada suatu ketika pemuda ini hendak dibunuh tapi selalu gagal. Ini Allah yang menggagalkan. Sampai pemuda ini mengatakan, kalau kau ingin membunuh saya, maka kau harus mengucap Bismillahi Rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, Tuhan anak ini. Maka benar pemuda ini diikat di pohon kurma, ya, disalib, kemudian dipanahkan, dipanah, ya, dan Al-Ghazali ini mengucap Bismillah Rabbi hadzal ghulam. Maka terbunuhlah pemuda ini dan semua orang yang menyaksikan beriman. Ya, setelah mereka beriman, rajanya marah-marah, kalian akan kubunuh semuanya. Akhirnya mereka dibunuh dalam sebuah parit yang sangat besar, yang di situ paritnya berisi bara api yang sangat besar. Maka salah satu korbannya ini ada seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, dan mengatakan, ya ummah fasbiri innaki alal haq, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka kemudian ibunya ini pun jatuh ke mana? Ke parit yang besar ini. Di tafsir surah Al-Buruj, ya, gugusan bintang, qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan ashabul ukhdud, orang-orang yang dibunuh di dalam parit, kubangan parit yang besar yang berisi api besar tadi. Jadi kalau kita tambahkan ini riwayat, ada 5 bayi yang bisa berbicara, dan semuanya itu berbicaranya cuman 1 kali aja, sama once time aja. Dia nggak bicara 2 kali atau 3 kali. Nah, ini riwayat Nabi Isa ketika Maryam ini sedang bersandar di pangkal pohon kurma. Ini ada suara, jangan kau bersedih wahai Maryam, Allah telah menjadikan untukmu sungai kecil, makanlah, minumlah, berbahagialah. Kalau kau bertemu dengan orang, katakan, saya sedang bernazar kepada Ar-Rahman untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka
menurut jumhur ulama, mayoritas ini malaikat Jibril, karena bayi-bayi tadi yang bisa berbicara satu kali, yang bisa berbicara itu hanya berapa kali? Satu kali. Maka kalau seakan-akan ini kalau Nabi Isa berarti bicaranya dua kali, yaitu yang pertama ketika menghibur ibunya ketika sedang hamil, dan yang kedua ketika ditanyai oleh kaumnya. Maka menurut pendapat yang saya pilih juga, ini adalah pendapat bahwa Nabi Isa berbicara satu kali saat ketika datang ke kaumnya dan mengatakan qala inni Abdullah. Ini baru beliau mengucap demikian. Jadi sebelumnya adalah suaranya siapa? Malaikat Jibril yang mengatakan jangan bersedih dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika Maryam ini menunjuk kepada Isa, kepada bayinya, maka seketika itu orang-orang mengatakan bagaimana kami bisa mengajak bicara kepada bocah yang masih dalam gendongan. Maka seketika itu pun Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah. Berkata Isa bin Maryam, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah. Ini bantahan keras bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa ini adalah anaknya Allah, ya kan? Ya, kemudian ini bantahan keras. Kemudian hataniyal kitab, Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, maksudnya adalah Injil yang sudah Allah tuliskan dalam Lauh Mahfuz. Nah, ada yang mengatakan Nabi Isa saat bayi itu juga diberikan oleh Allah Injil. Tapi menurut pendapat yang kuat, nanti ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi. Jadi itu menggunakan fi'il madhi past tense, tapi sebuah kepastian kelak nanti Allah akan memberikan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Ataniyal kitab, Allah sudah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nabi Isa tidak mengatakan wa ja'alani ibnan, enggak. Allah menjadikanku sebagai anak laki-laki, tak ada waladan, enggak. Tapi Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Nabi secara bahasa adalah orang yang mempunyai kabar besar dari Allah untuk menyampaikan risalah ini kepada kaumnya. Nabi dari kata naba, berita besar. Ya, wa ja'alani nabiyya, Allah sudah menjadikanku sebagai seorang nabi padahal beliau masih bayi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang selalu diberkahi. Saya adalah orang yang berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakah, dan Allah berwasiat kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selagi saya masih hidup. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi makna Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi adalah dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ainifa'an linnas, maksudnya menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Jadi maksud orang yang berkah itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi keberadaannya itu dirindukan oleh banyak orang. Dia berkah kemana saja ini, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, makna dari mubarakan ini ulama banyak sekali penafsiran dari mubarakan ini. Ya, ada yang mengatakan di sini adalah mubarakan yaitu az-ziyadatu wal ulu, yaitu orang yang mempunyai tambahan kebaikan, wal ulu, ketinggian. Jadi derajatnya ini adalah Nabi Isa ini orang yang tinggi derajatnya, jelas. Ya, ada juga yang mengatakan zaidan alian munajjihan atau munajjahan, orang yang selalu sukses. Ya, wakila ma'nal mubarak an-naf'alil ibad, maksudnya adalah orang yang bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Ada yang mengatakan al-muallim lil khair, orang yang mengajar kebaikan. Jadi kita mengajar kebaikan ini termasuk orang yang berkah. Ada juga yang mengatakan al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, orang yang
mengajak kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi intinya menjadi orang yang berkah adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik itu hartanya, baik itu ilmunya, baik itu tenaganya, semuanya ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini makna dari berkah, wa ja'alani mubarakan. Dan Nabi Isa ini adalah orang yang sangat tawadhu. Ya, dikisahkan Nabi Isa ini nggak punya rumah. Beliau mau duduk di tanah, ya, ketika mengajarkan ini lesehan. Itu beliau ini sangat tawadhu sekali, sederhana sekali. Ya. Ini orang yang sangat tawadhu. Nah, kemudian di sini Allah mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada ini akan menjadi berkah bagi manusia yang lainnya. Wa ausani bis shalah, dan Allah berwasiat kepadaku untuk mendirikan salat. Waz zakah, dan juga membayar zakat. Ini ulama beda pendapat dengan makna zakat di sini. Pendapat yang pertama adalah zakat harta yang kita tahu. Pendapat yang kedua adalah zakat di sini mensucikan jiwanya. Dan kita tahu zakat secara bahasa itu artinya mensucikan, suci. Orang membayar zakat ini hakikatnya mensucikan harta yang dia miliki. Ya, supaya hartanya ini bersih, berkah, ini harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat artinya suci. Kemudian makna yang lain, zakat yang dimaksud adalah zakat pensucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Mensucikan jiwanya, akidahnya, imannya, kemudian mensucikan hatinya. Hanya saja ini kalau berbicara tentang zakat harta, Nabi Isa ini bukan orang yang kaya. Bagaimana mungkin beliau ini orang yang miskin kemudian beliau bisa membayar zakat harta? Ya. Ini ada ulama makanya mengatakan yang dimaksud zakat di sini adalah tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan diri sendiri. Dan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan diri kita. Artinya kalau hati kita ini sudah bersih, ya, insya Allah yang lainnya akan bersih juga. Ya, di sini zakah mana zakat? Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, selagi saya masih hidup. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Isa ini masih hidup, ada di langit dan nanti akan diturunkan nanti sebelum hari kiamat. Dan nanti beliau ini juga sempat nanti di akhir zaman ini sempat naik haji, dan beliau mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad nabi akhir zaman, penutup para nabi? Beliau berjuang di akhir zaman ini melawan siapa? Dajjal. Dan ada 3 pokok tugas yang diemban oleh Nabi Isa, yaitu apa? Memecahkan salib, menghancurkan salib, membunuh babi, dan membunuh Masihid Dajjal. Nabi Isa diberi julukan Al-Masih, dan Dajjal pun diberi julukan, gelarnya apa? Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Al-Masih dari kata siyahah sahayasihu, yang artinya berkelana. Jadi Nabi Isa ini suka berkelana, suka berdakwah kemana-mana. Ini Dajjal pun nanti akan berkelana, seluruh bumi ini akan dijelajahinya, kecuali 2 kota yang tidak bisa dimasuki, yaitu Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Jadi Al-Masih ini ada Al-Masih Ad-Dajjal, ini kafir, dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah Isa bin Maryam atau Yesus dalam bahasa Latinnya. Jadi inilah tugas pokok dari Nabi Isa. Logikanya gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita logikakan, analogikan zaman sekarang, kita 1 tahun bumi ini, ya, kalau dalam ilmu fisika gitu, astronomi gitu, ini bumi berputar kan sehari semalam 24 jam. Kemudian kalau mengelilingi matahari itu setahunnya itu berapa? 365 hari itu kan. Ini selesai ini mengitari bumi matahari dalam 1 tahun nih. Coba kita bayangkan peredaran benda-benda langit yang ada di atas sana, ya, yang jarak waktunya mungkin ini bumi muter kencang, sana muternya relatif lebih lambat, sehingga secara logisnya ini orang ada di bumi ini udah bertahun-tahun dia hidup di langit seperti itu. Itu atas kuasa Allah. Makanya surga itu ada di mana? Ada di langit. 1 harinya di surga sama dengan 1000 tahun di dunia.
Mahsyar ini 50.000 tahun. Yang bagi orang menunggu, mengantri untuk dihisap oleh Allah. Ya nanti surga satu hari seperti 1000 tahun di dunia. Ini karena ada surga ada di langit, sehingga perputaran waktunya ini kalau kita logikakan dengan akal kita, maka ini tentu ini berbeda sekali. Apalagi kita berbicara tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah ini Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah istiwa ya di atas arsy-Nya ini. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita bicarakan seperti apa istiwanya Allah, penguasaan Allah terhadap ini. Yang jelas ini sudah berbeda sama sekali dengan ruang dan waktunya makhluk. Kalau kita berbicara mentanzihkan Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, karena tidak mungkin Allah ini mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya. Ini kita berbicara ini bumi perputarannya ini lama seperti itu, di langit karena perputarannya lebih sebentar. Sehingga Nabi Isa di sana beliau ini masih hidup, nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Dan pengakuan orang-orang Yahudi mengatakan, atau orang-orang Yahudi dan musuh-musuh Islam, wa qaulihim inna qatalnal masih ibn Maryam rasulullah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka ini membunuh Nabi Isa, tidaklah mereka mensalib Nabi Isa, akan tetapi ada seseorang yang diserupakan wajah dan fisiknya seperti Nabi Isa, yaitu Yudas, ya, Yudas Iskariot. Ya, kalau kita berbicara ini adalah yang dimana adalah murid Nabi Isa yang berkhianat seperti itu. Sehingga itu yang disalib bukanlah siapa? Oleh Nabi Isa. Kita meyakini itu, Islam meyakini itu. Baik. Kemudian wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah mengutusku, menjadikan aku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan kepada kedua orang tuaku atau kepada ayah atau ibuku, tetapi beliau mengatakan wa barram biwalidati. Saya ini bayi yang ngomongnya paling banyak itu Nabi Isa dibandingkan dengan 4 bayi yang sebelumnya, ya. Beliau mengatakan qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, ini masih dalam rangkaian untaian kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah menjadikanku wa barram biwalidati, berbakti kepada ibuku, karena beliau tidak punya ayah. Ya, kepada ibuku siapa? Maryam binti Imran. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Jamaah sekalian, kata para ulama di sini, orang yang berbakti kepada orang tua ini pasti relatif dia bukan orang yang sombong dan bukan orang yang congkak. Tetapi kalau dia durhaka, berani dengan orang tua, kalau sama orang tuanya saja dia berani, maka dia menjadi orang yang jabbar syaqi, orang yang sombong lagi celaka. Jangankan menunggu di akhirat, di dunia pun akan diberikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi Nabi Isa ini diperintahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan beliau tidak sombong dan tidak celaka. Makanya kebalikannya ayat ini kalau kita ganti, kalau ada orang yang durhaka, berarti dia pasti sombong dan dia pasti celaka. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti dia tidak sombong, dia pasti tawadhu, dan dia pasti orang yang beruntung, dia bukan orang yang celaka. Inilah. Jadi inilah maksud daripada wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
maka keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada kemiripan dengan ayat sebelumnya, yaitu Nabi Yahya ketika diberikan salam oleh Allah, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hanya saja salam keselamatan, salam sejahtera yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria itu salamnya dari Allah dengan menggunakan dhamir kata ganti dia. Keselamatan atasnya. Atas siapa? Yahya. Yauma wulida, pada hari Yahya ini dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari dia mati meninggal dunia, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ketika beliau dibangkitkan dalam keadaan hidup. Tetapi untuk Nabi Isa, beliau ini membaca salam dari Allah kemudian diucapkan oleh beliau sendiri. Ketika beliau masih bayi, inilah ditutup dengan ucapan wassalamu alayya yauma wulidtu, maka keselamatanlah atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jadi ini ada perbedaan, di mana kalau kita perhatikan salam untuk Nabi Yahya itu tidak menggunakan al, tapi salam untuk Nabi Isa pakai al. Nabi Yahya salamnya wassalamun, tidak ada asnya, tidak wassalamu. Tapi untuk Nabi Yahya apa? Wassalamun alaihi. Tapi Nabi Isa wassalamu. Ini beda, dalam bahasa Arab ini beda. Perbedaannya apa? Yang pertama, salamun tidak pakai al, maka dibaca salamun, ini keselamatan. Tapi ini dalam kaidah bahasa Arab, ini dalam ilmu nahwu namanya nakirah. Isim nakirah ini isim yang masih abstrak, belum spesifik. Keselamatan, hanya keselamatan yang artinya belum dispesifikkan oleh Allah. Dan bisa saja keselamatan dalam satu ini, dalam waktu ini, atau mungkin tapi bukan selamat untuk yang urusan yang lainnya. Tapi kalau yang pakai al, wassalamu, isim ma'rifat, menunjukkan ini spesifikasi, ya, menunjukkan sesuatu yang spesifik, lebih detail, lebih jelas, dan ini mengandung kata istighraq, yaitu istighraq itu mencakup segala macam keselamatan. Makanya kalau kita ngucap orang assalamualaikum atau salamun alaikum, pasti kita kebanyakan ini lebih baiknya kita mengucapkan ada alnya. Berarti apa? Assalamualaikum, dan kita membalasnya jangan waalaikumsalam, jangan. Berarti itu keselamatan yang artinya belum mencakup semua keselamatan. Makanya kalau kita balas harus waalaikumsalam. Ini mencakup segala bentuk keselamatan. Masa kita memberikan salam mencakup segala bentuk keselamatan, yang jawab kok keselamatan yang tidak mencakup semuanya? Kan ini dirasakan kurang impas, ya kan, tidak fair dong, gitu kan. Makanya ini salamun alaikum, tapi kita mengucapnya bukan salamun alaikum tapi wassalamu alaikum. Jawabnya pun juga waalaikumsalam, ada alnya juga. Jangan waalaikumsalam, kalau waalaikumsalam nggak ada alnya salamnya. Jadi apa? Ini keselamatan yang diberikan, doa yang diberikan kepada orang yang kita berikan salam, itu ucapan salamnya waalaikumsalam. Ini keselamatan yang belum mencakup segala bentuk keselamatan, makanya ucapnya harus waalaikumsalam. Itu ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, apa bedanya? Ada 3 hal, ya. Ini yang nanti akan kita bahas juga kaitannya. Kenapa keselamatan untuk Nabi Yahya ini kok tidak pakai al, tidak mencakup seluruh keselamatan, tetapi Nabi Isa mencakup seluruh keselamatan. Wassalamu, ya kan? Nabi Yahya dilahirkan, beliau ini dalam keadaan selamat, sehat, bayi yang luar biasa, namanya langsung rekomendasi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat. Manusia ada 3 fase di mana pingin dalam keadaan selamat semuanya. Yang pertama ketika dilahirkan, tidak diganggu jin, ya kan? Karena ada bayi yang diikutin jin terus. Saya katakan salah satu ikhtiar orang tua supaya anaknya ini tidak diganggu jin, salah satunya kalau bisa akikah, akikahkan segera, gitu kan?
Kemudian diruqyah, dibacakan doa-doa oleh orang tuanya kan. Terus jangan dibawa kemana-mana kalau mau maghrib. Kadang ada orang nggak tahu nih, mentang-mentang sayang sama cucu, mentang sayang sama anak, ini mau maghrib naik ini muter-muter kan. Ini udah kebiasaan ini. Ini jangan, kasihan anaknya ini. Karena ada setan namanya Ummus Sibyan, ibunya anak-anak artinya. Jadi Ummus Sibyan ini setan perempuan, setan wanita ini suka sama anak-anak. Kalau bahasa orang Jawa apa? Wewe, gitu kan. Ini bahasa Jawanya orang Jawa, wewe gombel gitu kan. Ini Ummus Sibyan bahasa Arabnya ini. Rasul mengatakan Ummus Sibyan, ada jin namanya Ummus Sibyan. Jadi suka sama anak-anak. Ini makanya orang pingin ketika lahir dalam keadaan selamat, artinya dijaga oleh Allah, sehat, tidak cacat. Ini fase keselamatan yang kita harapkan dari Allah. Yang kedua apa? Ketika mati. Kenapa kita mati ini pingin selamat? Pingin kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Berapa banyak orang yang ketika hidupnya mungkin dia melakukan ibadah, sholat, tapi ketika meninggal dunia tidak sedikit kemudian mereka ini dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, makanya kita ingin lahir dalam keadaan selamat, penjagaan Allah, kemudian meninggal pun dalam keadaan selamat. Maksudnya apa? Mati dalam keadaan yang artinya meninggal husnul khatimah, meninggal tetap iman Islamnya, seperti itu. Dan mungkin tidak merepotkan ahli waris lah, bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah wa yauma yub'atsu hayya, hari di mana dibangkitkan. Kita ada orang nanti di mahsyar itu dibangkitkan dalam keadaan terhina. Ya. Ada yang sempoyongan, ya. Ada yang ada yang pincang, ya, ada yang mukanya enggak ada dagingnya. Naudzubillah. Jadi ini sesuai dengan apa amal perbuatannya. Jadi 3 fase ini jamaah sekalian kita mohon sama Allah, lahir dalam keadaan sehat, penjagaan selamat dari Allah. Yang kedua, mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat juga matinya, dan dibangkitkan dalam keadaan selamat. Inilah 3 fase utama manusia ini. Apalah arti hidup ini kita penuh dengan kemewahan dunia kalau dalam 3 hal ini kita tidak selamat. Makanya keselamatan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini berbeda. Ya, berbeda. Kalau Nabi Isa ini mencakup semua keselamatan, berbeda dengan Nabi Yahya ini menggunakan isim nakirah yang secara etimologis bahasanya ini tidak kurang mencakup. Kenapa? Salah satu penyebabnya ini karena Nabi Yahya ini meninggal dalam keadaan dipenggal kepalanya. Ya, tapi bukan berarti ini Nabi Yahya terhina dalam keadaan meninggalnya, tetapi beliau syahid, seorang nabi, ya kan? Karena ada berbagai versi mengatakan ada seorang wanita yang cinta kepada Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya tidak suka dengan wanita tersebut. Kemudian wanita ini dilamar oleh seorang penguasa raja, kemudian minta maharnya, ketika kau boleh meminangku, tapi aku minta maharnya kepalanya Yahya. Kemudian Nabi Yahya pun dipenggal kepalanya, kemudian menikahlah wanita tersebut. Nabi Zakaria pun meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya, kenapa? Ini menjadi kebiasaan Bani Israel, mereka ini suka mendustakan Nabi yang mereka anggap tidak selera, dan mereka suka membunuh Nabi. Waqatlahumul anbiya, ya, bighairi haq. Jadi mereka wayaktulunan nabiyyina bighairi haq. Mereka suka membunuh Nabi dengan jalan yang tidak hak. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini ada ustadz dipersekusi, ustadz ini jangankan ustadz, Nabi aja sampai dibunuh oleh kaum Bani Israel ini. Ya kan? Makanya ngeri Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Jadi ini berbicara Nabi ini orang pilihan Allah. Pun juga ada banyak yang dibunuh oleh Bani Israel. Rasulullah pun ingin dibunuh. Berapa kali Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Ya kan? Berkali-kali, tapi Allah jaga. Ya kan? Ada sebagian nabi yang meninggal dalam keadaan dibunuh oleh kaumnya. Sedangkan Nabi Isa ini beliau tidak dibunuh. Meninggalnya tidak dalam keadaan dibunuh, ini sebagai keselamatan yang mencakup segala keselamatan yang didapatkan oleh Nabi Isa. Tidak seperti yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa mati dalam keadaan apa? Disalib.
sebagai penebus dosa para pengikutnya seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Tidak seperti itu. Allah barrafa'ahullahu ilaihi, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ini kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah angkat Nabi Isa ini ke langit. Tidak seperti yang diyakini oleh siapa? Orang Kristen, orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa ini, Yesus ini mati di tiang salib, kemudian setelah itu dikuburkan, kemudian berapa hari kematiannya kemudian naik ke langit. Tidak seperti itu. Ya, tetapi kita meyakini bahwa Nabi Isa dihidupkan, artinya diselamatkan oleh Allah dan tidak dibunuh dan disalib oleh orang-orang. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, itulah perbedaan antara keselamatan antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dalam keadaan lahir, dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam keadaan nanti dibangkitkan oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi Yahya. Hanya saja memang kalau kita berbicara wafatnya Nabi Yahya ini adalah termasuk beliau ini yang dibunuh oleh kaumnya. Ayat yang ke-33 ini yaitu wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ini sering dijadikan sebagai dalil orang-orang yang mengatakan mengucap selamat hari Natal ini boleh. Ya, ini ada orang berdalil ini. Nabi Isa saja mengatakan keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan. Padahal sebenarnya Nabi Isa dilahirkan bukan di musim dingin seperti yang mereka yakini ini kan. Sehingga ini dijadikan sebagai dalil, dan ini dalil yang artinya orang yang berdalil tapi tidak sesuai dengan maksudnya. Ini mereka salah ini berdalil ketika mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal ini dengan berdalil pada surat Maryam ayat ke-33. Ini tidak dibenarkan ya. Karena kalau seandainya ini seperti yang diyakini oleh orang-orang Kristen, keselamatan untuk Nabi Isa pada hari dilahirkan, tetapi kenapa ketika meninggal dunia Nabi Isa ini dihukum oleh kaumnya? Nabi Isa ini kemudian disiksa, kemudian Nabi Isa ini kemudian disalib, kemudian terbunuh di tiang salib. Bagaimana ini tidak sinkron dengan ayat ini? Kenapa? Keselamatan ini mencakup ketika beliau lahir, ketika beliau meninggal dunia, dan ketika beliau nanti dibangkitkan dalam keadaan hidup. Tapi kalau umpamanya ini dijadikan dalil, ini enggak sinkron. Kenapa? Memberikan ucapan selamat pada kelahiran Nabi Isa, tetapi di sini ayat ini mengatakan pada hari kematiannya beliau. Tetapi orang-orang Kristen meyakini Nabi Isa mati di tiang salib, dan ini tidak sinkron dengan konteks ayat ini secara keseluruhan, sehingga tidak dibenarkan orang berdalil boleh mengucapkan selamat Natal dengan surat Maryam ayat ke-33. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah perbedaan antara keselamatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya alaihi wassalam. Sehingga menjadi jangan sampai lagi ya kita umpamanya assalamualaikum kita menjawabnya waalaikumsalam. Mulai sekarang kita rubah, yang masih waalaikumsalam jangan waalaikumsalam, tetap waalaikumsalam. Kita berikan keselamatan yang mencakup segala bentuk keselamatan. Bahkan lebih baiknya kita tambahi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam hormat yaitu assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan tahiyat salam yang lebih baik dari yang mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah dengan waalaikumsalam warahmatullah. Kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullah, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aurudduha, atau dibalas dengan yang sama. Jadi minimal kita balasnya sama, assalamualaikum waalaikumsalam, minimal. Masa dikasih salam assalamualaikum jawabnya lebih rendah waalaikumsalam, ini berarti lebih rendah, padahal perintahnya Allah adalah membalas yang lebih baik atau sama, sepadan, assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi kalau kita menjawabnya waalaikumsalam, berarti ini salamnya
levelnya ini masih di bawah. Jadi jangan kita setelah ini kita tidak ada lagi yang assalamualaikum menjawabnya waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Lebih baik dipunjuli, ya kan, dilebihkan waalaikumsalam dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.